Nama saya Irfan Suhardianto ya. Saya umur 40 tahun, kelahiran Probolinggo 14 April 77. Di mana dengan kasus teroris ini saya terpidana 3 tahun di Cipinang. Ya, berjalannya inilah tertangkaplah kita semua. Nah, kita menjadi seorang tersangka sampai terdakwa, sampai menjalani proses hukum jadi terpidana. Saya sendiri di Cipinang itu 3 tahun. Ada seseorang yang baru 2 bulan keluar dari penjara Pusderat, ya, pusat deradikalisasi, yang mereka baru pulang 2 bulan, tapi kemudian terlibat kembali dalam peristiwa pembuatan bom untuk menyerang Polres Probolinggo. Para pelakunya ya masih satu jaringan dengan bom Surabaya, yaitu saudara Irfan Suhardianto. Nama saya Irfan Suhardianto. Saya umur 40 tahun, kelahiran Probolinggo 14 April 77. Kelompok Surabaya yang dipimpin oleh Abu Umar, Ketua JAD wilayah Jawa Timur, merencanakan penyerangan terhadap Polres Probolinggo. Saya terpidana 3 tahun di Cipinang dulu. Kita ditangkap itu masuk dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Jamaah Ansarud Daulah itu kalau secara internasional itu ISIS, wilayah Jawa Timur, khususnya untuk Majmu'ah Probolinggo. Saya mengenalnya setelah 2018 beliau tertangkap, dia kemudian menjalaninya di Lapas Cipinang. Saya pada waktu itu 2019 setelah kejadian bom Surabaya, saya membusuknya di Lapas Cipinang. Apa kabar Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dalam lindungan Allah, sekeluarga. Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah. Apa sih yang Anda ingin dapatkan dari kelompok tersebut? Saya mendapatkan suatu pemahaman tentang, bagi saya sih itu bukan suatu hal radikal, intoleran dan atau kekerasan ya. Tapi itu bagi saya itu adalah suatu jihad lah. Apa yang menarik dari mereka? Ya, pemahaman yang saya pahami, di mana dengan aksi-aksi misalnya saya membuat suatu teror, itu ada suatu hal tuntunan dari agama. Boleh mengirhab kepada musuh-musuh Allah, yaitu membuat ketakutan dengan ancaman, atau bahkan bisa dengan pengeboman itu. Menurut saya, seseorang tidak akan melakukan perbuatan terorisme sebelum dia memasuki tahapan yang namanya intoleransi, radikal, lalu dia jadi teroris. Intoleran itu kita lakukan sebenarnya bukan intoleran, tetapi musuh-musuh kita sudah harbi, sudah menyerang kita. Kalau kita lihat di Timur Tengah lah, itu dimana Amerika, Israel, bahkan kalau dari kubu-kubu Islam sendiri itu ada Syiah, mereka menyerang dulu, sehingga kita bukan intoleran sebenarnya, tetapi kita membalas itu, kita adopsi ke Indonesia, sehingga yang kita anggap ini pemerintahan kafir, kalau diistilahkan ini pemerintahan dan kroni-kroninya adalah taghut, orang yang kebablasan dalam memerintah tidak menggunakan hukum Allah itu, di mana mereka memerangi orang-orang yang ingin menegakkan Islam. Syariat Islam kita ingin tegakkan, tetapi ada dari jajaran mereka lah,
ada yang namanya, kalau saya istilahkan dalam jaringan dulu itu apa itu, ansor togut, penolong togut, pasak-pasak yang membuat mereka itu kuat, aparat, polisi, terutama Densus yang sudah memerangi teman-teman kita. Bagaimana Anda sejarahnya bisa masuk ke dalam kelompok ini? Ini saya ikuti mulai belajar sampai terjun di jaringan ini mulai tahun 2000-an. Tahun 99 saya nikah. Qadarullah, disitulah saya setelah nikah dapat 1 tahun di tahun 2000 ngontrak di Probolinggo. Saya kenal dengan tetangga depan rumah yang aktif ke masjid. Orang biasa tapi, Pak Irfan ayo ke masjid. Suatu saat, enak mas, kalau sholat itu pahalanya sampai 27 derajat, macam-macam lah dia memberikan motivasi. Nah, tergugahlah, aktiflah saya di tahun 2000 sholat berjamaah di masjid. Setelah kita rutin, kita mulai mengenal banyak jamaah masjid lah, kenal banyak orang ya. Ada satu sentilan dari seseorang, mas, kalau monggo, kalau purun ikut kajian rutin, kajian-kajian tentang bahas taharah, sholat, wudhu, dan yang lain itulah. Fikih lah intinya seperti itu. Mulai dari sinilah saya mulai ikut taklim itu. Yang ngisi itu orang Muhammadiyah. Terus sekarang kalau tidak salah itu jadi hakim agama di Surabaya. Namanya Dr. Andes Munawar, kerja di Depak, Kemenak itu. Ada sentilan beberapa hal tentang fatwa-fatwa menarik untuk menjadi orang baik. Yang saya pegang itu di sini. Ada satu fatwa, kalau orang mau dijadikan baik, Allah itu akan memahamkan dia dinnya, agamanya. Masya Allah, ilah tergugah saya. Wah, iya ya, berarti kita harus ngaji banyak, ini ngaji. Akhirnya saya ngaji terus, agar apa? Menjadi orang baik, tujuannya tadi itu. Menjadi orang baik. Masya Allah, dengan tujuan yang baik-baik seperti itu loh, nanti bisa jadi radikal ini. Saya ikuti kajian, saya mulai beli buku tentang sholat, ya tentang apa, fikih-fikih itu. Kadang saya beli tentang tanya jawab, itu saya buku tanya jawab Ahasan, seputar tematik tanya jawab itu punya persis ya. Saya beli buku sifat sholat Nabi, karya Syekh Albani, gitu-gitu dah. Terus materi apa itu, Muhammad Hasbi As-Sadiqi punya ustadznya yang dikajikan. Itu mulai bab taharah sampai apa namanya, fikih-fikih tentang sholat, jamaah, dan sampai janazah dan yang lain-lain. Situlah mulailah saya mengikuti berbagai aktivitas kajian tiap minggu. Lah muncul lagi kelihatan suatu benih-benih orang ini, dia ngaji satu tempat di Masjid Taqwa, tapi setelah kajian mengelompok di beberapa sudut-sudut gitu loh. Ini ngelompok di situ, kok banyak yang ngelompok-ngelompok sendiri-sendiri gitu. Jadi saya teringat ada suatu fatwa di kajian tersebut di surat Al-Zumar, mungkin Ustadz Sofyan pasti memahami itu, di 17 akhir, 18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabassir fi ibadi. Itu potongan ayat terakhir di ayat 17-nya. Alladzina yastami'una qaulah wa yattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Nah, disinilah saya mulai melihat, oh, ayat ini berkenaan dengan hidayah. Jadi orang kepingin jadi baik tadi kan harus hidayah Allah kan yang kita dapatkan dulu. Nanti fabasyir fi ibadi, kabar gembira itu kalau tafsiran dulu itu kan jumhur mengatakan kabar gembira itu sudah dapat surga. Jumhur ulama itu seperti itu. Bagi siapa? Alladzina yastami'una, bagi orang-orang yang alladzina yastami'una qaula, banyak mendengarkan berbagai perkataan. Intinya itu seperti itu artinya itu. Jadi banyak referensi dia belajar. Perkataan-kataan itu bisa organisasi mana dia geluti, ulama siapa, bahkan kiai siapa dia datangi untuk mencari itu, buku-buku referensi yang kita baca. Banyak. Alladzina yattabi'una ahsana, di ayat itu kita kembalikan kepada yang paling benar, yaitu apa? Kacamatanya pasti kalau dalam Islam itu Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul itu. Oh, Masya Allah, seperti itu ya orang-orang. Disitulah Allah mengatakan alladzina yastabi'una
qaula wa yattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Mereka orang-orang yang akan mendapat bukan ulaika hadahumullah, orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah. Oh, berarti kalau dapat hidayah ceritanya harus mendengar berbagai perkataan tadi, banyak referensi. Wa ulaika hum ulul albab, mereka akan dijuluki oleh orang-orang yang mempunyai otak encer, cerdas, pinter lah, seperti itu. Oh, untuk mendapatkan hidayah prosesnya seperti itu. Nah, kalau bahasa di Probolinggo itu ndak boleh norok buntek gitu loh, Bang Sofyan, seperti itu. Nggak oleh melu-melu, ikut-ikutan aja untuk mencari hidayah Allah. Dari sudut-sudut anak-anak berholakot tadi, Pak. Nyoba saya samperin, saya kenalin. Mas, kenalan kita ke asik. Waktu itu pertama kali saya dapatkan, masnya kalau mau ngaji lagi monggo. Ngajiannya lain masjid lagi, Masjid Bagus Salam Jati atau yang Kelurahan Jati, ini lain lagi. Setelah itu ketemu di situ ada si lagi. Memang ada komunitas. Kalau kita boleh tahu waktu itu kita kenal komunitasnya ada HTI waktu itu, Hizbut Tahrir Indonesia. Ikutlah saya, tebar opini, diberi stiker tentang penegakan syariat, khilafah, gitu. Ikut aja, namanya ingin cari hidayah tadi. Apakah mereka proaktif di dalam merekrut dan membina anggota-anggota seperti itu? Tahun 2000 sampai 2003 tidak salah. Nanti itu di masjid terus seperti itu sebelum saya nanti menentukan sikap di satu tempat kelompok nanti itu. Ikut aja, kelompok ini memasukkan suatu keinginan banyak memberikan nanti syariat-syariat itu pada negara ini, dari pemerintahan ini, hukum-hukumnya melalui apa? Melalui parlemen. Di situ kelompoknya namanya PKS. Partai Keadilan Sejahtera itu. Wah, banyak ngaji juga di sana. Oke. Ada tampilan anak-anak berjenggot. Jenggot. Terus celananya itu cingkrang. Kalau dia bawa istrinya ngaji pakai cadar. Wih, apalagi nih? Ada lagi tanya, Mas, monggo kalau ikut ngaji-ngaji lagi. Sini nanti intensif bahasa Arab. Terus kajian-kajian kitab tauhid macam-macam lah, kajian kitab-kitab fikih yang lain lah. Enggak tahunya ada kelompoknya pasti. Dia mengatakan kelompok Salafi. Salafi. Masya Allah, kok semakin di sini nih otak ini banyak ya. Ingat ayat yang diutarakan di pengajian awal itu. Alladzina yastabiuna qawla wa yattabiuna ahsana. Kembalikan kepada yang paling benar. Hampir saya bingung. Ini yang paling benar. Semuanya merujuk kitab wa sunnah Rasul, kitab wa sunnah Rasul, kitab wa sunnah Rasul. Bahkan dia mencap yang paling ahli sunnah wal jamaah di era tahun 2013. 2003. Saya ada punya kenalan, terus ada Pak D saya juga yang sering ngisi pengajian kan. Itu ada pembinaan lah dari Pak D saya, ya kalau mau ikut teman-temanmu yang di masjid kita arahkan, kita kajian sendiri. Nanti ada bab yang belum. Di era itulah mulailah kita berholako sendiri. Kita nyoba ngerekrut beberapa orang. Nah, di situ saya ajak mendapatkan sekitar kalau tidak salah 35 atau 40 orangan itu. Nggak tahunya Pak D juga ada tendensi menginginkan satu kelompok juga yang sama-sama kelompok ini lebih nyunah dan lebih kafah dalam berislamnya nanti. Saya dengan 35 teman ini sudah mengerucut membuat suatu kelompok, mendeklarasikan namanya Majelis Mujahidin Indonesia, MMI lah terkenalnya. Sekitar tahun 2000-an dideklarasikanlah Majelis Mujahidin Indonesia yang ada di Probolinggo. Saat aktif dalam kelompok tersebut, apa sih yang Anda ingin dapatkan? Kajian-kajian fikih sudah kita dalami. Di sini sedikit ada kajian-kajian agak lebih mendalam, yaitu tentang pengenalan tauhid lebih dalam lagi, dan ada tentang jihad. Mulailah kenal tentang jihad fisabilillah. Sifatnya MMI itu aliansi, Pak. Sopoai siapa saja itu dari holakoman aja mau menegakkan syariat Islam di Indonesia, monggo. Ada FPI, ada
HTI, Salafi tadi, NU Muhammadiyah toh. Karena saya yang berada di jajaran jaringan atau kelompok di MMI ini, ada pengelompokan ini nanti dibagi bagian dakwah, bagian askari, macam-macam lah ya kan. Di sini ada konsep jihad, tetapi jihadnya amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya gini, kalau saya dulu masuk di jajaran askari ya di MMI itu ada malam Ramadan itu kita sweeping bersama Satpol PP, bersama PM, ODM, polisi dan yang lain itu. Namanya askar kan, kita berada di jajaran di mana-mana itu mesti ada pelatihan. Nah, askari, pelatihan askari. Tokoh-tokoh paham tersebut yang Anda kagumi sehingga Anda mau memasuki kelompok tersebut. Tokoh-tokohnya itu Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Irfan S. Awas, Abu Jibril dan yang lain. Nah, di sini kita paham tentang dunia jihad aja lah, melihat jihad-jihad yang ada di Timur Tengah, jihad yang dilakukan oleh Amrozi, Imam Samudra dan yang lain-lain kan. Nah, kita acungi jempol kan perbuatan mereka kan, perbuatan luar biasa seperti itu. Di era 2008-an atau itu ya, munculnya suatu pemahaman lagi Pak tentang bahwa MMI ini suatu kelompok yang masih strukturalnya atau ini apa ya namanya sekuler. Akhirnya ada ijtihad dari beberapa kalangan qiyadah, orang-orang atasan itu. Yang benar itu adalah jamaah imamah. Jadi pemimpin diangkat kalau dia masih syar'i, tidak melakukan suatu hal-hal yang dia harus keluar dari kepemimpinan, yaitu membatalkan keislamannya lah, berbuat kekafiran, baru dia harus dicotek. Nah ini ada mulai gunjang-gunjing di atas, pecahlah MMI. Pecah MMI menjadi JAT dan MMI sendiri. Saya memposisikan diri karena senang belajar terus. Ada hal pokoknya Islam itu amalan tertinggi tiada lain adalah jihad fisabilillah. MMI mulai luwes kan, dakwanya mulai luwes. Saya tidak menyadari Pak itu. Saya anggap kalau MMI yang sudah mulai luwes, bahkan ada sentilan itu sudah boleh nyoblos kan seperti itu misalnya ya. Nah ini kita tidak bisa. Kita pelajaran demokrasi ini masih keras waktu itu, masih apa ya, giroh dan darah muda. Saya memilih Bismillah dengan beberapa teman itu untuk menuju ke JAT aja lah. Sistemnya itu yang paling saya anggap nyunah itu kan jamaah imamahnya itu. Nah kalau MMI kan mengelompok biasa gitu aja lah. Nah saya butuh nanti ada muahadah. Muahadah itu seperti bai'ah, mau melakukan hal amal baik kita muahadah, disitulah seperti itu, misalnya seperti itu. Jamaah Ansarut Tauhid, disinilah kita lebih menekankan tentang tauhid. Ustadz Abu berada di jajarannya. Ditambah waktu di JAT muncullah sosok ulama. Kalau saya lihat ilmu ketauhidannya itu setelah dipelajari, kita tidak tahu kan ya, kok asik gitu loh, dan lebih bertauhid, yaitu Ustadz Aman Sulaiman Abdurrahman. Kita ngaji, kita diberi beberapa file-file tentang risalah tauhid. Disinilah mulailah pemahaman kita tentang tauhid ini semakin wawalam ya, merasakan saya ini orang yang paling bertauhid nantinya. Berarti karena kita taat dan tunduk patuh kepada Allah ini dalam hal perintah, termasuk dalam kenegaraan lah Pak ya. Hukum itu kita harus taat kepada hukum yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan hukum yang diciptakan di Indonesia itu diciptakan oleh manusia siapa? DPR. Nah ini yang kita anggap nanti hukum ini bertentangan dengan hukum Allah. Di JAT kita banyak hal mendapatkan ilmu baru tentang agama, yaitu kaitannya dengan tauhid dan jihad. JAT yang banyak kita kutip itu pemahaman tauhidnya dari Ustadz Aman tadi. Selain mempelajari tauhid, terus kita luruskan terutama paling penting itu menasehati negara yang juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita berikan suatu peringatan melalui buku-buku yang ditulis, misalnya apa itu, Risalah Tauhid yang di era 5 tahunan, di era 2013-2014 tidak salah itu. Ada apa namanya
jamaah ini mulailah ada jamaah yang besar sudah. Ada suatu daulah tegak dipimpin oleh seorang khalifah waktu itu di Irak dan Suriah ya, ISIS itu ya. Nah, itu Abu Bakar al-Baghdadi. Jika sudah ada suatu daulah, ada seorang khilafah, jamaah minal muslimin, bagian dari jamaah-jamaah itu Bang Sofyan, itu harus ngumpul berbaiah pada satu jamaah. Pecahlah disinilah JAT di era Wawalam itu tahun 2015an itu. Satunya pecah menjadi JAD, Jamaah Ansarud Daulah, satunya itu bentuk Jamaah Ansarus Syariah. Udahlah, saya tinggallah, tidak mengikuti JAS. Saya putuskan di era 2016-2017 saya memilih untuk berada di Jamaah Ansarud Daulah. JAD ini sebenarnya gini, JAD ini gerakannya apa ya? Underground ya. Perintah-perintahnya itu bingung saya, katanya sir, tapi juga ada yang jahar. Tetap saya memposisikan harus di JAT. Akhirnya saya banyak mengenal orang-orang baru dan sedikit dari Probolinggo, sekitar 12-an atau berapa orang itu yang berada di JAT itu. Berani justice sudah. Ini kalangan yang masih pro dengan pemerintah, dekat dengan aparat misalnya ya, kita berani mentakfir. Orang yang kita kafiran itu halal darah, halal kita ambil hartanya, putus waris, putus pernikahannya dan yang lain. Itu kita ikuti, kita adopsi pemahaman-pemahaman seperti ini. Saya kenal secara online-nya Abu Jandal, Salim Tamimi, wah sudah berada di Suriah. Kenal Ustadz Aman Abdurrahman yang berada di dalam kan, tapi fatwanya masih keluar. Di era itu saya berbai'ah 2017. Bai'ahnya ini sebenarnya langsung ke Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Baghdadi, tapi perantara lewat pimpinan yang ada di kotanya masing-masing. Probolinggo waktu itu ada Ustadz Fatwa sebagai amir saya. Kita berbai'ah. Setelah berbai'ah, kita otomatis kan dalam perintah bai'ahnya kita harus taat apapun kepada amir. Di situ biasanya khalifah ini, Abu Bakar Al-Baghdadi ini menyampaikan kepada jurbirnya. Waktu itu Syekh Adnani. Siapa Syekh Adnani yang juga kita tidak kenal juga. Perintah utama dalam JAD ini yaitu kita diperintahkan untuk membantu Islam yang sudah tegak daulah di Timur Tengah sana, di Suriah sana. Jadi perintah utama itu berbondong-bondong kita harus hijrah ke sana, hijrah ke Suriah. Hijrah ke Suriah terus banyak yang hijrah kan, gerakan-gerakan yang bisa hijrah itu Abu Jandal itu. Terus kalau jaringan yang saya sekarang kenal sudah kumpul itu ada Sahrul Muni, ada Mas Denny, ada Wildan yang kesana yang pulang sekarang alhamdulillah kita bisa kumpul kan. Muncullah dari situ daulah itu melalui juru bicaranya Syekh Adnani itu ada perintah, jika kamu tidak bisa berangkatlah ke sana, buatlah jihad di tempat kamu sendiri semampunya, hatta dengan menggunakan senjata ya wis saonoe lah, apa itu pisau dapur dan yang lain. Masuklah di era-era 2017-an ini sudah aktifnya teman-teman ya. Nah, disinilah mulailah ada terobosan. Kita disuruh buat jihad-jihad. Ada kasus di Myanmar, Rohingya, Muslim Rohingya oleh tentara-tentara Myanmar dibantai, diusir, bahkan dianiaya ya. Alangkah baiknya kalau amaliyat ini kita tujukan untuk membalas dendam terhadap Muslim, saudara Muslim kita yang di Rohingya. Muncullah ide-ide untuk membalas siapa pelakunya, yaitu orang-orang Buddha yang ada di sana. Sehingga kita ada target-target tertentu, yaitu untuk menteror mereka, yaitu dengan membuatkan suatu ledakan nantinya enaknya ini. Membuat bom, menteror mereka di suatu wihara. Istilahnya kita di teman-teman jaringan Probolinggo itu adalah lontong, buat lontong. Lontong istilahnya. Lontong itu bom yang semampu kita buat.
kita target wihara yang ada di suatu tempat, yaitu di Surabaya. Wallahualam apa yang terjadi, gerakan kita gagal. Lalu meledak juga di sebuah Poltabes Surabaya yang juga menyebabkan seorang anak yang selamat masih hidup, lalu ibunya dan suaminya dengan mengendarai sepeda motor lalu masuk ke dalam markas besar kepolisian pada saat itu. Dan kita alihkan perbuatan ini untuk membuat suatu ledakan, kalau gitu di instansi-instansi ansor-ansor Togut aja, yaitu polisi. Tanggal 13 Mei terjadilah bom di Surabaya di 3 tempat yang dilakukan oleh keluarga Dita, istri dan anak-anaknya. Ini gagal ini. Harusnya bom ini yang harusnya meledak dan bisa merusak, ini masih gagal. Di era kegagalan ini sudah masuk tahun 2018. Di tahun 2018 bulan Mei itu ada ledakan besar di Surabaya, ledakan bom gereja di Surabaya itu. Nah, ini melibatkan seorang yang saya anggap mujahid waktu itu, yang mengajak anak dan istrinya ikut meledakkan diri, yaitu saudara kita Dita itu waktu itu, Dita dan keluarganya itu. Sinilah aparat dan mulai mencari jaringan-jaringan gereja ini. Muncul lagi ledakan lagi di Polres Tabes Surabaya. Tambah lagi Makobrimob rusuh. 2018 pada bulan Mei, setelah kejadian tanggal 8 dan 9 peristiwa Makobrimob yang menyebabkan terbunuhnya, gugurnya 5 kusuma bangsa. Nah, Makobrimob rusuh ini kita harus membantu tetap bagaimana perjuangan yang di dalam sudah mendapatkan senjata kan waktu itu bisa berhasil, yang luar membuat bagaimana semakin jihad ini membara, dan yang di dalam ini semakin kuat, semakin bisa keluar, kita menyatu. Nah, ini salah satu terobosan jihad, seolah-olah jihad itu sudah ada di mata kita gitu. Nah, disinilah ada kerusuhan Brimob. Tidak selang beberapa hari kemudian penangkapan terjadi, yang ulah ini dilakukan oleh jaringan, yaitu Jamaah Ansarud Daulah, karena Dita masuk di dalamnya. Perintah dari Presiden, dari Kapolri, kita diringkus di AD ini sampai seakar-akarnya. Penangkapan Surabaya, penangkapan Malang, penangkapan Jombang, penangkapan di Pasuruan, kok semakin ke timur, semakin kita mudah merasakan, waduh ini ada penangkapan. Ya, qadarullah, di 3 hari setelah kasus Makobrimob kalau tidak salah ya, tanggal 18 malam Ramadan saya ditangkap. Pas setelah taraweh, saya belikan sahur, makan sahur, persiapan sahur, saya beli sate, saya beli energen dan yang lain di toko kelontong. Disitulah saya dibekuk. Nah, pulang-pulang itu tidak tahu ya, sudah disekap. Yang pulang itu satenya. Salah satu amalia yang kita lakukan ya pembuatan bom yang tadi itu kita lakukan untuk membalas rohinya, tapi kita tercium. Nah, akhirnya gagal. Kita arahkan bom itu ke ansor-ansor Togut, ke ansor-ansor Togut, yaitu ke siapa? Polisi terutama kan, kita berikan ke, waktu itu ada kantor polisi yang di tempat saya dekat kota saya itu kita lakukan, tapi tidak meledak gitu Pak. Itu amalia Probolinggo. Dan terus waktu penangkapan sudah reda ya, teman-teman takut malah bahaya lah untuk itu. Akhirnya tertangkaplah, saya orang pertama ditangkap sekitar jam setengah 9 malam. Berikutnya 3 orang, saya, amir saya itu fatwa itu, terus teman sebelah rumah. Nah, udah 3, besoknya lagi tertangkaplah total 12 orangan kalau tidak salah.
ya. Terus Ustadz Fatwa. Nah, berikutnya 3 yang ada di kabupaten. Oh belum, masih ada Agus. Agus, Mas Agus, ya yang kemarin itu. Terus setelah Agus Pak Gatot, ini yang ada di Leces, yang sekarang sudah meninggal. Tambah 3 dari yang Pak Karibun kemarin itu. Itu 3 langsung dengan kakaknya 8. Terus setelah 3 itu ditambah yang ada di sana namanya adik Doni. Cuman Handoni, bukan Doni adik saya, Handoni. Handoni tertangkap. Terus ada Arif Lukman. Arif Lukman itu kerja di PAI. Nah, terus yang terakhir ditangkap Doni, adik saya itu. Yang Ramdoni masih 2 bulan. 2 bulan Doni ketangkap. Ini yang 11. Lebih berarti 11. Terus ada yang masih di luar kota. Ada namanya di Jember itu Ridwan. Ridwan, tapi kan bukan Probolinggo ya, orang Jember. Ada Eka di Banyuwangi, anaknya Pak Bambang. Pak Bambang kemarin. Iya, tapi bukan Probolinggo kan, tapi ikut jaringan kita, 1 SPK. Nah, kalau Probolinggo itu 11, ditambah yang Jember 2 dan Banyuwangi. Yang ke-12 dia melarikan diri, kena di Jakarta Pak Bambang. Pak Bambang Pak Guru itu. Nah, Wisnu sudah saya sebut ya. Wisnu 13. Wisnu 13 dari Probolinggo itu. Yang sebelumnya ada ketangkap itu namanya Lutfi. Lutfi itu di era belum ada ledakan Surabaya, dia nyimpang dari perintah yang ada di Probolinggo, beramaliat sendiri, datang ke Polres pakai pedang. Oh iya iya. Ya, pria berpedang itu ya. Nah, itu ke sana. Awalnya bukan teroris itu. Kena hanya kriminal. Setelah diinterogasi itu enggak, untuk apa kamu ke sini? Saya mau membunuh polisi. Kenapa kamu membunuh polisi? Karena polisi kafir. Nah, di sini Densus turun tangan situ. Tapi waktu itu awal dia membuat jaringan, tidak ada jaringan dia sendiri. Cuman jaringannya kita waktu itu. Ya ini beberapa hal yang kita mau berbuat suatu radikalisme itu. Yang tadinya kita nantinya mau meledakkan tanpa intoleran kepada Buddha-Buddha yang ada di apa itu namanya, wihara ya, yang saya target wihara Kenjeran Surabaya waktu itu. Seperti itu, Masya Allah lah. Nah, mungkin ada hal lagi ya, berjalannya inilah tertangkaplah kita semua. Nah, kita menjadi seorang tersangka sampai terdakwa, sampai menjalani proses hukum jadi terpidana. Saya sendiri di Cipinang itu 3 tahun.